10 tahun lebih lah. Kalau dengan Henry Sama-sama. sama kan. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada siang hari ini. Siang hari ini kita mengundang narasumber dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi Selatan. Kepala balainya Insinyur Reki Lahope, Sarjana Teknik, Master Teknik. Apa kabar Pak? Selamat siang. Baik Pak David. Mungkin Pak Reki ya, Ya, bisa siap. perkenalkan diri dulu kepada Tribuners. Ya, oke. Ya. Sejak kapan di balai ini Ya. dan riwayat kerja, kalau tidak salah Pak Reki ini juga malang melintang di Ya. Dinas PU Sulawesi Utara, Ya. Kabupaten Minahasa mungkin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Kesempatan ini pertama saya dari pimpinan Balai Sulawesi 1 BP2P tentunya menyampaikan terima kasih atas undangan ini. Satu kebanggaan bagi kami di Balai, ya, boleh terundang dalam rangka kegiatan podcast yang tentunya untuk memperkenalkan terkait dengan tusi Balai Perumahan. Nah, informasi saya ini sebagai pimpinan Balai dan sudah dilantik sejak tahun 2021 kemarin. Yang sebelumnya di Sulawesi Utara sebagai Kasatker Perumahan Sulawesi Utara. Dan kita berkantor pusat ada di Ring Road, kantor sementara. Oh, baru kantor sementara. Kantor sementara. Direncanakan tahun ini kita bangun kantor, Pak. Jadi kebetulan Pak Gubernur sudah menghibahkan lahan ya sebesar 4.000 meter untuk kita bangun kantor di Mor 3. Ya. Kalau Balai Perumahan ini di Sulawesi Utara sebelumnya Satker ya Pak? Ya, Satker, ya. Berarti baru tahun 2021 baru resmi jadi balai. Ya. Ya. Oke. Terus program kerja apa saja dari Balai Perumahan ini di Sulawesi Utara ini? Ya, jadi perlu dijelaskan juga di sini terkait dengan balai ini ya, kita namanya ini nomenklaturnya ini ditetapkan dan balai ini sudah dibentuk baru hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun sejak tahun 2021. Jadi termasuk balai bungsu ya, yang baru, paling terakhir ya, paling terakhir soalnya adalah masyarakat kira ada balai jalan, Ya, balai ya. sungai, Ya. ini ada balai perumahan. Ya. Jadi perlu saya jelaskan untuk balai PUPR yang ada di Sulawesi Utara ya, seluruh Indonesia, ada Balai Pelaksana Jalan Nasional disebut BPJN ini berkantor di Sukur, ada Balai Wilayah Sungai ini di Paniki ya, Balai Cipta Karya itu ada di Teling ya, depan kantor Sekolah Ebenezer. Kemudian balai yang terbentuk Balai Pelaksana Pengadaan. Jadi setiap paket lelang itu termasuk paket-paket kita pekerjaan itu dilelang di Balai BP2JK. Ini berkantor di Ruko ya, Ruko. Oh, ya, yang Ruko. di Jalan Di Ring Road 2 Ring Road mungkin, ya, Ring Road ya. Baru terakhir balai kita. Jadi termasuk balai bungsu yang hampir 3 tahun. Sebelum dibentuk balai kita masih berbentuk SNVT. Ya. SNVT Satker. Ya, non vertikal ya. Ini semua langsung dari kementerian. Dari kementerian ya. PUPR. Ya. Ya, terus program-program kerjanya di Sulawesi Utara kalau Balai Perumahan apa, Pak? Ya, jadi perlu tambahan penjelasan juga Mm-mm. terkait dengan tusi kita. Jadi untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi 1, kenapa disebut Sulawesi 1? Karena kita ada 2 wilayah. Jadi wilayah kita di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi tugas kita bukan cuma mencakup mencapai Gorontalo, provinsi ini ya? 2 provinsi. Nah, tugas utama kita ini, tusi kita pertama ya, ada 4 program utama ya, yaitu pertama di bidang rumah swadaya ya, kemudian di Direktorat Rumah Susun, kemudian Direktorat Rumah Khusus, dan yang terakhir untuk rumah umum dan komersil RUK. Itu 4 program utama.
Nah, kalau BSPS itu seperti apa Pak? Bantuan BSPS itu masuk pada stimulan. Direktorat Rumah Swadaya ya, Mm-mm. di Direktorat Jenderal Perumahan. Jadi modelnya atau yang disebut dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, ini yang menjadi program unggulan kita di Balai Perumahan karena memang masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Oh, itu untuk warga Ya, yang ada orang yang bilang itu seperti beda rumah. Nah, Nah, itu beda dia, rumah. beda rumah. Tapi kita bukan beda rumah namanya. Namanya ini Bantuan BSPS. stimulan perumahan swadaya. Ya. Berapa banyak totalnya kalau di Sulawesi Utara dengan Sulawesi Utara Gorontalo? saya bicara dulu Sulawesi Yo, Utara. Sulawesi Utara. Untuk bantuan stimulan perumahan swadaya ini sejak tahun 2016 yang sudah kita bangun ya itu sekitar hampir 20.000 ya 19.000 unit rumah yang ada di 15 kabupaten kota. Sedangkan untuk Provinsi Gorontalo itu sudah ada di kisaran 15.000. Jadi cukup banyak kita sentuh untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Itu untuk warga yang kurang mampu ya Pak? Warga yang tidak mampu atau yang disebut dengan MBR. Ada istilah di perumahan itu bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Kalau yang rusun ini apa sama dengan rusunawa? Kalau yang rusun terus Ya, ada lagi rumah khusus. Nah, apa Ya. bedanya itu Pak? Kalau rumah susun itu adalah bantuan berbentuk rumah vertikal. Jadi konsep kita kalau rumah khusus adalah rumah yang dibangun secara horizontal, artinya kita membangun rumah-rumah tapak ya. Rumah tapak, tapi kalau rusun itu bangun rumah susun memang. Jadi namanya rusunawa. Jadi ini sama dengan yang di Tikala, ya, tapi itu betul. gitu Ya. rusun. Tak, kalau yang dari Balai Perumahan ada berapa rumah susun dengan rumah khusus yang disiapkan dari Yang selama ini dari data kita untuk rumah susun yang sudah terbangun di secara keseluruhan ya. Jadi kita perlu pilih juga bahwa di samping dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan, kita sejak tahun 2005 ini kita sudah dilaksanakan pembangunan rumah susun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. sebelum Ya, 2021 sebelum kita. Jadi total yang sudah kita bangun dari ex Kemenpera itu ada sekitar 45 tower. Kalau total untuk bangun dari kita itu sekitar 19. Kalau ditambah dengan tahun ini ya mungkin ada 3 atau 4 rusun lagi. Jadi sudah sekitar 20-an. Kalau yang rumah khusus itu Pak bagaimana? Ya, rumah khusus ini diperuntukkan juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beda lagi tapi dengan bantuan stimulan ya. tadi ya. Dia rumah tapak. Jadi rumah tapak yang kita bangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya, itu dikhususkan kepada wilayah pulau terluar atau untuk masyarakat yang kena bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam ya, rumah-rumahnya terdampak oleh bencana alam ya kita masuk di situ untuk program rumah khusus. Nah, terutama juga ini untuk pulau-pulau terluar kita ini, Provinsi Sulut ini kan terkenal dengan pulau terluar. Ya, ada 3 kabupaten kota ya, itu kita masuk untuk rumah khusus. Ya. Nah, Pak, yang baru-baru ada tuh yang bencana abrasi di Amurang dan Selatan, ada pembangunan huntap, apa masuk di situ atau lain lagi hunian tetap ini? Ya, untuk pembangunan huntap itu, hunian tetap. Jadi huntap itu yang sudah kita bangun ini sekarang sementara dibangun ya, kita berkolaborasi dengan Cipta Karya. Jadi masyarakat yang terdampak kemarin ya, yang abrasi yaitu catatan kita itu ada 114, yaitu sekarang sudah sementara kita bangun. Jadi ini masuk dalam program rumah khusus. Itu jadi ini masuk program rumah khusus. Bantuan untuk yang Ya, kena bencana. yang terkena bencana. Terus kalau untuk yang bantuan-bantuan itu Pak, yang selain huntap ini, ada mungkin cara pengusulan programnya bagaimana untuk mendapatkan bantuan itu, umpama bantuan stimulan, bantuan rumah khusus Ya. itu? Ya, kita dalam pelaksanaan program kita di Direktorat Jenderal Perumahan ya, kita menganut pola berbasis data elektronik ya, data elektronik di mana ada aplikasi yang sudah ada di kita yaitu sistem informasi bantuan perumahan yang kita kenal dengan SIBARU. Jadi dari proses bisnisnya untuk mendapatkan bantuan perumahan ini diusul dari pemerintah kabupaten kota atau kementerian lembaga.
Jadi bukan saja pemerintah kabupaten kota, tapi kementerian lembaga bisa, ya, perguruan tinggi, ya, pesantren, ya, kemudian rumah sakit dan lain sebagainya bisa mengusulkan. Nah, pengusulan ini diusul dan dimasukkan dalam program atau aplikasi baru. Jadi kita data di situ, termasuk readiness kriterianya. Jadi dari pemerintah kabupaten Ya, kota pemerintah yang mengusulkan. menginventarisir Ya, siapa-siapa warganya Ya. baru diusulkan. Terus ada verifikasi dari Ya, setelah diusulkan ini, ya tugas kita adalah memverifikasi. Memverifikasi tentunya dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas artinya bahwa pengusulan ini kan harus berdasarkan bahwa alokasi anggaran ini cukup atau tidak. Jadi kalau alokasi anggaran cukup untuk setiap tahun anggaran, maka ada skala prioritas yang ditetapkan. Ya. Jadi kalau tahun ini yang mengusulkan 15 kabupaten di Sulut, alokasi anggaran tidak cukup, berarti yang 5 itu masih masuk ke dalam baseline program. Ya, ada baseline program. tahap berikutnya. Ya, tahap gitu. berikutnya. Oke. Terus selain 4 program ini ada apa lagi tugas dan fungsi dari Balai Perumahan ini, Pak? Jadi fungsi kita juga ini Bu, di samping dalam urusan infrastruktur, ya, infrastruktur bagi masyarakat, kita punya tugas dan tanggung jawab urusan kelembagaan. Jadi urusan kelembagaan artinya bahwa kita berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, ya. Di antaranya ini program-program untuk pendampingan RP3KP. Rencana pembangunan perumahan kawasan permukiman RP3KP, ya. Jadi ini artinya grand design perumahan yang ada di daerah-daerah. Jadi setiap ini ada korelasi dengan rencana tata ruang wilayah. Perda RT Ya, RW itu ini mesti komparasikan dengan RP3KP. Itu kita pendampingan. Di samping juga ini menggalakkan terkait dengan Pokja. Ada Pokja PKP, Pokja pembangunan kawasan permukiman, ya, perumahan. Ya, ini Pokja ini sekarang sudah dibentuk ini lewat SK Gubernur untuk tingkatan provinsi dan SK Wali Kota Bupati untuk kabupaten kota. Ini yang perlu kita dampingi juga. Termasuk ada poin penting di sini dalam rangka program Pak Presiden terkait dengan capaian program 1 juta rumah PSR. Jadi 1 juta rumah ini jadi target kita juga setiap tahun. Jadi setiap tahun di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini itu target untuk 1 juta rumah ini harus dicapai. Itu yang rumah subsidi, Mas. Rumah subsidi, termasuk rumah-rumah lainnya. Oh. Jadi rumah-rumah komersil lainnya itu masuk dalam Masuk target di itu. Termasuk yang BSPS tadi. Oh, sudah termasuk itu semua. Sudah termasuk itu. Terus kalau dengan apa namanya koordinasi dengan kerjasama dengan balai-balai lain seperti apa kalau dari Ya. Artinya kita juga ini harus terkolaborasi dalam keterpaduan program. Keterpaduan jangan program, ada program ini saat bikin ini lain. Ya, salah satu contoh bahwa saat kita membangun KSPN Likupang Bunaken. Iya. Ya, Likupang Bunaken ini kan dalam rangka menunjang pariwisata, kawasan strategis pariwisata ini. Itu kolaborasi kan Pak? Kolaborasi. Semua dari... Artinya bahwa kita harus masuk secara bersama-sama. Jadi contoh kita bangun infrastruktur untuk rumah dan homestay-nya. Oh, itu dari Balai Perumahan Ya, itu, homestay dengan... Untuk BPJN itu membangun jalannya. Kemudian BWS-nya membangun suplai airnya. Jadi itu jalan. Dan cipta karya. Nah ini tentu menjadi tugas tanggung jawab kita untuk balai-balai yang ada di daerah dan provinsi. Kalau perumahan yang di Pandu itu bagaimana Pak? Ada juga perumahan itu atau beda lagi yang pengerjaannya? Kalau perumahan yang di Pandu perumahan itu bencana juga itu. Memang itu ya perumahan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, dilaksanakan oleh pemerintah daerah akibat bencana tahun 2014. Ya. Nah itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado. Jadi itu jauh sebelum ada belum ada balai perumahan. Ya. Terus apa menurut Bapak tantangan terbesar di bidang perumahan kalau di Sulawesi Utara ini Pak? Tantangan kita sekarang ini pertama masih tingginya angka backlog. Backlog itu adalah selisih antara kepala keluarga yang baru, ya. Jadi jumlah kepala keluarga, jumlah keluarga yang baru terbentuk dengan rumah yang ada. Jadi rumah yang ada contohnya ada 10.000, sedangkan kepala keluarga sudah 15.000, berarti ada 5.000 yang belum memiliki rumah. Ini yang menjadi
isu strategis yang perlu menjadi tantangan di bidang perumahan, di samping isu kaum milenial. Jadi kaum milenial ini susah mendapatkan susah mendapatkan unit rumah ya, karena rumah lebih mahal. dianggap lebih mahal, sehingga dorang so merubah pola, bukan bagaimana mendapat rumah, tapi bagaimana merubah gaya hidup. Ya ini yang jadi tantangan kita. Pak, mungkin kan kalau semakin lama semakin ke depan jumlah lahan juga ini kan semakin berkurang kan, sementara ini tadi yang Bapak bilang makin banyak orang yang butuh perumahan. Nah, ini Ya. bagaimana mengatasi tantangan itu sendiri? Ya, jadi sebenarnya ini sangat sinkron juga dengan program Pak Wali Kota Manado, ya. Jadi Pak Wali Kota Manado ini sangat intens bagaimana memikirkan tentang kebutuhan hunian rumah bagi masyarakat. Nah, sedangkan kebutuhan lahan ini sangat terbatas, ya. Nah, sehingga konsep kita ke depan bukan lagi membangun secara horizontal, ya. Kalau horizontal ini kan membutuhkan lahan yang cukup besar. Nah, konsep kita adalah membangun secara vertikal. Sehingga untuk kota-kota modern ke depan, ya, termasuk kota Manado ini, ya, dan beberapa kota yang ada di Indonesia lainnya, itu konsep pembangunan vertikal. Seperti itu rumah Susun itu ya, rumah susun. Jadi rumah susun ini ada solusi dalam rangka untuk mengatasi kekurangan lahan yang ada di daerah masing-masing. Kalau rumah susun itu Pak seperti itu ada syarat-syaratnya orang yang mau tinggal di situ, misalkan dia harus kategori menengah atau seperti apa kalau rumah yang dibangun oleh balai perumahan ini? Ya, rumah susun ini namanya rumah susun sewa. Ya, rumah susun sewa atau disingkat dengan rusunawa. Nah, kita membangun ini tergantung pada proyeksinya siapa yang mengusulkan. Jadi kalau dari pemerintah daerah mengusulkan itu diperuntukkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ya itu bisa. Di samping juga ada yang mengusulkan untuk ASN. Jadi ASN juga bisa, ya ASN juga sesuai bisa. Dengan peruntukannya, ya peruntukan untuk aparat sipil negara, ya. Atau juga ada yang mengusulkan dari kementerian lembaga perguruan tinggi. Jadi rumah susun untuk mahasiswa yang diusulkan oleh perguruan tinggi. Atau juga rumah susun yang diperuntukkan bagi pejabat perbatasan, ya. Ini bisa. Jadi masing-masing rumah susun ada fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah yang mengusulkan itu. Oke, jadi tidak anggapan masyarakat rumah rusunawa itu hanya untuk warga miskin. Ternyata ada juga yang pembangunannya untuk PNS, untuk pegawai. Nah, khusus kita di Provinsi Sulawesi Utara ini khusus ASN PUPR, ya. PUPR yang 5 balai tadi, kita udah bangun rusun, ya, rusun di Sukur, ya. Di Sukur itu sudah ada kita juga. Jadi kita juga pegawai-pegawai kementerian, ya, kita sudah ada rusun yang kita bangun di sana, ya. Itu 7 lantai, ya, 7 lantai, ya, 7 lantai. Itu berapa banyak itu unitnya kalau 7 lantai itu? Ada 68 unit, jadi 68 unit. Ya. Apa untuk mendukung tadi yang melanjutkan yang DPSP Likupang, itu berapa banyak sudah homestay yang tersedia? Termasuk juga kalau nggak salah ada yang di Bunaken juga ya Pak? Ya. Jadi total untuk homestay ini, program kita ini ada 276, ya. Di seluruh kawasan DPSP. Ya, jadi kita ada 4 desa yang kita bangun ya untuk homestay. Jadi homestay yang dibangun ini pertama untuk desa Marinso di Likupang, desa Pulisan, dan desa Kinunang. Desa Kinunang. Termasuk satu ada tambahan juga Bunaken. Ini yang baru ya? Ya, totalnya itu ada sekitar 276 unit. Ya, 276 unit ini didistribusi untuk 4 desa ini. Ya. Itu yang tapi pemiliknya dari warga-warga di sini. Warga masyarakat. Jadi polanya ini homestay ini adalah keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Jadi kita hanya membantu stimulannya, ya, karena keterlibatan masyarakat juga dalam bersuadaya untuk pembangunan homestay ini sangat diharapkan. Dan itu sudah berjalan, ya, sudah berjalan, dan kami anggap ini yang nanti diteruskan oleh pemerintah daerah dalam rangka pendampingan khususnya untuk dinas terkait untuk mendampingi masyarakat, terutama untuk komersilkan, ya, termasuk mempromosikan, ya, gitu. Jadi itu tujuannya itu sebenarnya. Ya. Terus Pak, kalau kedepannya lagi, apa lagi program dari Balai Perumahan ini untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo? Ya, jadi
di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini yang menjadi target kita pertama, program kita, yaitu bagaimana target kita untuk mengurangi angka backlog tadi. Oh, Jadi angka backlog ini yang masih tinggi artinya bahwa dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur menjadi tolak ukur sebagaimana amanat undang-undang ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat jelas, pasal 28, setiap warga negara harus memiliki kehidupan yang layak. Jadi kehidupan yang layak ini sandang pangan, di antaranya adalah harus memiliki rumah. Ya. Kalau kita juga masih punya backlog tinggi ya, backlog mungkin sudah dijelaskan tadi, artinya bahwa kita belum dapat dikatakan masyarakat yang sejahtera. Nah, pemerintah ya lewat Direktorat Jenderal Perumahan ini punya target khusus mengurangi angka backlog tadi. Ya, angka backlog tadi lewat program-program kita sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Terus bagaimana sinerginya dengan Balai Perumahan dengan perumahan-perumahan swasta yang ada? Misalkan kan di Minahasa Utara, di Manado banyak tumbuh-tumbuh perumahan-perumahan juga seperti contohnya yang paling besar mungkin ini Gria Pandiki Indah, terus ada perumahan lain. Itu ada korelasi dengan perumahan-perumahan swasta ini. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ini dari Pak David ya. Jadi khusus untuk program kita yang terkait dengan korelasi dengan pengembang developer. Jadi ini sangat intens kita laksanakan karena itu merupakan salah satu program kita. Jadi salah satu program kita di Direktorat Rumah Umum dan Komersil ya adalah memberikan stimulan, memberikan bantuan berupa PSU kepada pengembang-pengembang perumahan. Jadi pengembang perumahan yang bersubsidi atau perumahan yang hunian berimbang. Jadi kita punya program dalam rangka menggerakkan juga minat masyarakat terhadap perumahan yang ada di perumahan-perumahan MBR, yaitu dengan memberikan bantuan stimulan. Stimulan berupa jalan lingkungan, ya, PSU-nya itu kita bangun. Di dalam perumahan situ ya. Dan ini sekarang masih berjalan dengan baik. Dan tahun ini anggaran ini juga kita sementara melaksanakan program ini. Ya. Kalau data dari Balai Perumahan ini Pak, itu angka yang butuh rumah sendiri berapa banyak sih Pak di Sulawesi Utara ini yang belum punya rumah pertama begitu? Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan ya secara akumulasi untuk Provinsi Sulawesi Utara ya. Untuk Provinsi Sulawesi Utara dari jumlah yang ada ini kita masih punya angka backlog itu di kisaran sekitar 12.000 Pak. 12.000 masih cukup banyak. Ini keluarga tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ada 12.000 itu kisaran berdasarkan data sementara ya. Di samping kita akan merubah data ini. Jadi ini yang tentunya menjadi target kita ya, dengan memberikan rangsangan dan dorongan kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah memberikan intervensi bantuan FLPP ya. Jadi bantuan uang muka kepada masyarakat. Yaitu dengan supaya masyarakat diringankan dalam memiliki rumah. Iya. Ya, itu FLPP namanya. Ya. Ya. Kalau target-target sendiri ada Pak? Misalkan dari 12.000 ini tahun ini berkurang ini atau berjalan aja mengalir itu atau ada target dari kementerian? Artinya Pak, kita sudah sampaikan tadi bahwa target kita untuk setiap tahun 1 juta rumah. Secara nasional backlog kita ini ada di kisaran hampir 13 juta. Itu banyak, masih banyak. Ya, Nah, 13 juta ini dan kita harus mengurangi angka backlog ini. Nah, ini juga kan terkait juga dengan pola masyarakat, terkait juga dengan penyerapan bagaimana masyarakat ini kemampuan ekonominya. Ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Apalagi ini tahun kemarin butuh lintas sektor karena lintas sektor. bangun rumah kalau tidak ada mampu beli gitu juga. Itu sangat kompleks lah. Terus apa harapan Bapak sendiri sebagai kepala balai terkait program-program yang telah berjalan ini? Semua program lah. Ada yang harapan misalkan apalagi yang akan misalkan di bantuan stimulan, usulan-usulan juga kepada stakeholder lain atau seperti apa? Jadi terima kasih, ini tentunya kami dari Direktorat Jenderal Perumahan, khususnya kami di Provinsi Sulawesi Utara lewat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi 1 sangat mengharapkan pertama bahwa apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita laksanakan terkait dengan program-program tadi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat itu sendiri.
dapat dimanfaatkan, dapat dipelihara dengan baik, sehingga aset-aset yang sudah dibangun dengan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat ini dapat berguna dan dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. Nah, ada poin penting juga di sini bahwa memang perlu kami sampaikan terkait dengan aset-aset yang terbangun ini kan masih aset-aset pemerintah pusat. Jadi masih aset pemerintah pusat yang tentunya ini masih tercatat dalam neraca kita di pusat. Nah, ini untuk segera dapat diserah terimakan asetnya kepada pemerintah daerah. Dan ini tentunya perlu ada kolaborasi, perlu ada koordinasi yang baik, sehingga ini dapat dilaksanakan dengan baik, terutama terkait dengan pelimpahan aset dari pusat ke daerah. Oh, itu semua akan aset itu mesti diserah terimakan. Harus diserah terimakan, diserahkan ke daerah. Ya, sepanjang belum diserahkan, ini masih menjadi aset pusat. Nah, ini menjadi temuan BPK kemarin ya, masih banyaknya aset kita yang tercatat di neraca aset pusat. Nah, ini segera untuk disampaikan dan kami punya program sekarang ini ya, melakukan koordinasi intens dengan kepala-kepala daerah di 15 kabupaten kota, baik yang ada di Sulut, yang ada di Gorontalo, terkait dengan bagaimana aset-aset ini segera dapat diterima oleh pemerintah daerah yang menjadi pusat pelaksanaan program-program kita. Nah, Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak menanggapi aset-aset itu yang sudah dibangun? Contohnya ini yang bantuan mungkin yang sebelum ada balai perumahan ya, bantuan di rumah dipandu sudah ada datanya kepada yang peruntukannya siapa-siapa, bahkan mereka sudah dipindahkan, tapi malah mereka tidak pergunakan dengan sebagaimana mestinya, malah ada yang dijual, disewakan, atau bagaimana? Bagaimana mungkin Bapak menanggapi terkait ini, Pak? Ya, memang ini Pak David ini menanyakan pertanyaan yang memang juga sudah kami dengar dari beberapa waktu lalu. Ini juga menjadi problem ya, problem kita bahwa ada aset-aset yang sebenarnya sangat tulus pemerintah membantu masyarakat supaya masyarakat itu dapat tinggal di situ, ya, dapat tinggal di situ. Nah, kuncinya bagi kami tentunya bagaimana pemerintah daerah ini dapat mendorong terus masyarakat, kesadaran, memberikan pemahaman, ya, sehingga masyarakat punya kesadaran terkait tanggung jawab mereka masing-masing, karena ini sudah diberikan kepada mereka, ya, aset-aset ini. Apalagi ini bantuan, ya, bukan bantuan, ya. Jadi bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang bersangkutan, jangan sampai disalahgunakan, ya kan? Nah, ini pola masyarakat ini yang perlu kita, bagaimana caranya kita untuk bersama-sama menyadarkan mereka terkait dengan ini. Ya. Ya, Pak Reki, mungkin demikian bincang-bincang kita. Mungkin siap. Ini Pak Reki, ada ingin Pak Reki closing statement kepada Tribuners yang mendengar terkait dengan balai perumahan sendiri, atau terkait ada yang ingin mendapatkan bantuan-bantuan, seperti apa mungkin dari Pak Reki sendiri? Ya, jadi saya kira ini mungkin closing statement kami terkait dengan Tribun Manado. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada pihak Tribun, pimpinan beserta dengan seluruh staf dan jajaran. Terima kasih juga. Pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kami dari balai. Artinya dari pihak Tribun ini sangat mensupport, ya, menunjang untuk program-program kita, ya, sehingga program-program kita ini dapat tersosialisasi dengan baik lewat media. Ini kami sampaikan terima kasih, dan tentunya kami berharap bahwa setiap usulan-usulan yang disampaikan itu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di mana kita berada. Jadi apakah itu usulan untuk program-program rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, ya, dan RUK, ya, itu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pengusul program. Saya kira demikian Pak David, ya, closing statement saya. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Kepala Balai Perumahan atau Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi 1, BP2P. Ya, singkatannya Insinyur Reki Laope, Sarjana Teknik, Master Teknik. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kalau Tribuners sudah mendengar tadi, bisa langsung ke pemerintah daerah masing-masing yang ingin mendapatkan bantuan-bantuan tadi. Terima kasih, sampai jumpa, selamat siang. Ya, selamat siang. Cukup? Mantap. Sudah kan? Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak David. Sama-sama Pak Reki.